Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video-video sebelumnya, Bapak sudah memperkenalkan diri ya. Nah, namun Bapak yakin kebanyakan dari kalian pasti belum tahu ya, wajah Bapak itu ya yang mana gitu ya kalau ke sekolah teh. Nah, inilah wajah Bapak ya. So, here's my face dan semoga kedepannya bisa lebih saling mengenal ya. Nah, untuk mempersingkat waktu lagi, Bapak akan langsung ke intinya saja ya. Jadi di video kali ini Bapak akan menjelaskan tugas ketiga. Nah ini ya, tugas ketiga chapter 1 untuk mata pelajaran bahasa Inggris lintas minat. Nah di tugas ketiga ini, maaf sebelumnya kita sudah tahu ya, dalam chapter 1 ini yaitu tentang teks biografi atau teks recount berbentuk teks biografi. Dalam teks biografi itu isinya adalah bukan hanya sekedar menceritakan kembali kejadian-kejadian yang dulu dalam rangkaian yang berurutan. Nah, di dalam teks biografi ini itu isinya lebih ke cerita kehidupan seseorang ya, mulai dari mereka lahir, ya, pendidikan mereka sekolah kemana aja gitu ya, terus pekerjaan mereka apa saja, kejadian yang pernah dialami, pencapaiannya, kepribadiannya ya, hingga bahkan sampai kematiannya gitu ya kalau ada. Nah, dalam struktur biografinya itu ya, sama ya seperti teks recount yang lainnya. Yang pertama itu ada yang namanya orientation. Nah, ini orientation atau pengenalan. Ya, jadi itu pasti itu ada ya, dari dalam setiap teks biografi pasti ada yang namanya, misalnya dia adalah Iwan Setiawan contohnya. Nah itu udah orientation gitu teh ya, jadi pengenalan nama siapa orang yang akan kita ceritakan teh. Nah itu terus bisa ditambahkan dengan misalnya dia lahir di mana, terus dia tinggal di mana dulunya gitu ya, kalau misalnya udah gak ada orangnya seperti itu ya. Jadi tentang informasi-informasi yang umum diketahui orang-orang. Nah terus yang kedua ada events atau peristiwa-peristiwa. Nah peristiwa-peristiwa di sini bisa tentang dia lahir di mana. Nah itu juga termasuk peristiwa ya sebenarnya, cuman masuk lebih ke pengenalan ceritanya. Terus dia bisa pernah sekolah di mana, dia pernah bekerja di mana, terus dia pernah mengalami apa seperti itu ya. Nah ini biasanya di kalimatnya diawali dengan seperti ini, in the first day I titik atau and in the next day and in the last day. Nah jadi di hari yang pertama misalnya ya, di hari pertama dia bekerja contohnya, atau di hari pertama dia sekolah dia itu seperti ini bla 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 bla, seperti itu. Nah lalu yang ketiga ada yang namanya reorientation atau kesimpulan teks. Jadi kesimpulan itu bisa isinya tentang hal yang paling berkesan dalam hidupnya, selama hidupnya apa, misalnya ceritanya seperti itu ya contohnya. Nah itu. Nah, di sini sudah Bapak cantumkan kemarin ya contoh biografi di sini tentang B.J. Habibie ya, orang yang terkenal ya. Nah, terus untuk menyusun teks biografi, nah di sini ada pertanyaan-pertanyaan atau framework atau kerangka pokok ya, istilahnya ya, yang bisa kita gunakan untuk merangkai atau membuat teks biografi. Banyak ya tuh. Ada tentang masa kecil, tentang ke sekolah, tentang perkuliahan, tentang karir, tentang keluarga, percintaan, politik atau sejarah, tentang pengetahuan umumnya misalnya. Nah, seperti itu ya, banyak sebenarnya. Nah, dalam tugas ketiga kali ini, nah di sini tugasnya kamu mencoba merangkai sebuah teks paragraf biografi ya, paragraf biografi dari salah satu teman sekelas kalian. Kalaupun misalnya tidak ada teman sekelas, bisa dengan teman di kampung halaman kalian ya, teman kalian aja, pokoknya di sekitar kalian. Teman bisa teman bermain ya, teman bermain di rumah. Bisa tentang saya mau tentang keluarga aja, mangga ya, misalnya tentang kakak, ayah, ibu, mangga ya, silakan, bebas. Jadi yang penting orang itu yang sudah sangat kalian kenal.
orangnya seperti apa ya. Jadi jangan, tidak usah orang yang belum kalian kenal kalian bikin biografinya, jangan ya. Jadi harus kalau bisa orang yang sudah sangat kalian kenal, intinya ya seperti itu. Nah, untuk merangkainya ya, di sini Bapak sudah siapkan 4 kerangka pokok yang bisa kalian gunakan untuk supaya tidak terlalu banyak istilahnya ya. Nah, jadi ada 4 kerangka, jadi dalam artian ada 4 paragraf yang harus kalian buat ya ceritanya. Nah, di paragraf yang pertama itu tentang masa kecilnya ya. Jadi di paragraf pertama ini harus pastinya kalian awali dengan namanya siapa ya, karena tadi orientation atau pengenalan ya, pengenalan. Jadi siapa namanya, misalnya kalimatnya seperti ini, I have a friend. Nah, seperti itu, saya punya teman, dia bernama, contohnya dia bernama Wawan Kurniawan contohnya ya. I have a friend named Wawan Kurniawan. Nah, seperti itu ya, itu sudah orientation gitu teh ya. Lalu dilanjut dengan kalimat yang kedua, kapan dan di mana dia lahir. Nah, misalnya kalimatnya, he was born in Bandung on 17 December 17, 1996, seperti itu ya penulisannya. Nah, jadi dia lahir di Bandung 19 Desember tahun 1996. Tapi kalau misalnya seumuran dengan kalian, misalnya dia lahir di tahun 19 Desember tahun 2005 contohnya ya. Nah, jadi kalian susun dulu jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nah, jadi tanyakan dulu ke orangnya kalau misalnya kalian gak yakin ya, seperti itu. Nah, terus setelah kapan dan di mana lahir, lanjut dengan kalimat kedua dengan apakah dia punya nama panggilan misalnya ya. Dia misalnya kalimatnya seperti ini, dia dulu sering dipanggil dengan si cengeng, atau dia sering dipanggil dengan si kocak contohnya ya. Silakan, itu mah bebas lah kalian ya. Misalnya dia punya nama panggilan apa, sebutkan. Dia dulu sering dipanggil dengan apa, karena. Nah, kalau bisa ada karenanya ya. Jadi itu yang namanya kalimat pendukung, supporting sentence namanya. Nah, sudah tentang nama panggilan. Nah, lalu dilanjut dengan apa yang paling dia takuti saat dia masih kecil. Contohnya, misalnya dia waktu kelas 5 SD dia pernah menangis karena saking takutnya bertemu, atau bukan bertemu ya, dicegat misalnya ya oleh seekor anjing di waktu dia pulang. Contohnya seperti itu ya. Jadi di waktu kecil takut dengan anjing contohnya ya. Nah, itu yang kalimat yang ketiga. Nah, jadi udah segitu tuh, udah 1 paragraf. Nah, sekarang paragraf yang kedua tentang educationnya, pendidikannya ya, di waktu dia sekolah. Nah, di sini di kalimat pertama, di mana saja dia pergi ke sekolah dulu. Nah, di sini kalian tanyakan, atau misalnya kalau udah tahu silakan langsung tulis. Misalnya kalimatnya seperti ini, dia pernah duduk di sekolah SD Taman Jaya, duduk di sekolah SD 1 Gunung Halu contohnya. Nah, dia sudah menjadi teman sekelasku selama 15 tahun ini. Selama 9 tahun ini contohnya. Itu. Lalu dia pergi bersamaku beranjak ke SMP. Misalnya SMP 2 Gunung Halu contohnya ya, atau SMP 1 Gunung Jaya contohnya ya. SD-nya di mana, SMP-nya di mana, ceritakan ya. Lalu SMA-nya sekarang berarti kalaupun teman sekelas ya, kalaupun teman sebaya contohnya. Kalaupun misalnya dengan keluarga ya, kakak misalnya, silakan dituliskan kakakku pernah sekolah SD di mana, lalu dilanjut ke SMP di mana, SMP-nya di mana. Kalaupun kuliah, ceritakan kuliahnya di mana juga, seperti itu. Lalu yang kedua, apa mata pelajaran yang paling dia sukai dulu. Ya, misalnya kalau waktu SD dia waktu masih SD dia sangat menyukai pelajaran matematika contohnya. Terus waktu SMP dia jadi menyukai olahraga. Nah, seperti itu. Nah, lalu waktu SMA sekarang kalau teman sebaya ceritanya ya, dia suka mata pelajaran
kimia, maaf, dia suka mata pelajaran geografi contohnya, seperti itu. Kenapa? Ceritakan kalau bisa ya. Jadi ada alasannya ya dalam jawaban-jawaban ini teh. Soalnya itu bagus untuk kalimat pendukung namanya ya. Lalu yang ketiga, siapa guru yang paling dia ingat, yang paling berkesan ya di kehidupan sekolahnya contohnya. Maksudnya seperti itu ya. Jadi misalnya waktu SD dia paling menyukai guru matematika, Bu siapa atau Bapak siapa contohnya. Terus SMP-nya atau misalnya SMA-nya siapa ya. Jadi nggak usah sebutan semuanya lah. Jadi sebutkan aja satu guru yang paling berkesan waktu dia sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA ya, seperti itu. Nah itu udah paragraf kedua tuh, segitu teh ya, education. Nah sekarang paragraf ketiga tentang keluarganya. Jadi di paragraf ini pertama, apakah dia punya saudara kandung? Jika ada, siapa saja, sebutkan ya, seperti itu. Lalu selanjutnya, siapa orang yang paling dekat di keluarganya? Sebutkan ya. Kalau bisa dengan alasannya juga, kenapa dia bisa paling dekat, bisa paling akrab dengan orang itu. Misalnya karena dia sering dikasih jajan contohnya ya, seperti itu. Contohnya. Lalu yang ketiga, siapa yang paling dia kagumi? Nah, hampir sama ya. Jadi waktu dia kecil, dia paling mengagumi ayahnya contohnya, karena sering dia kalau ada masalah sering dibantu contohnya, seperti itu ya. Jadi dibuat dengan kalimat yang merenah istilahnya ya, kalau dalam bahasa Sundanya mah. Lalu itu udah paragraf ketiga tuh tentang keluarganya. Nah ini tentang pengetahuan atau tentang hal-hal yang umumnya ya, tentang orang yang kamu ceritakan nanti. Nah di sini yang pertama, apa definisi kebahagiaan menurutnya? Ceritanya seperti itu ya. Nah bisa dengan kalimatnya seperti ini. Menurut Iwan contohnya ya, yang membuatnya bahagia adalah bisa menggunakan waktu luangnya yang semaksimal mungkin. Nah seperti itu ya contohnya ya. Silakan itu mah bisa kalian tentukan, tanyakan langsung ke orangnya. Lalu yang kedua, apa kejadian terlucu yang pernah dialami? Nah di sini ada menyebutkan kejadian ya, events tadi di struktur teks biografi tadi ya. Jadi tentang kejadian yang pernah dia alami, kejadian terlucu. Terlucu ya, bukan yang memalukan, bukan yang sedih, bukan yang menyenangkan, tapi terlucu ceritanya ya. Misalnya apa yang pernah dialami atau yang pernah dia lihat, ceritakan. Seperti contohnya waktu kecil dulu dia pernah melihat teman yang paling dia benci dikejar anjing contohnya ya, seperti itu. Bisa itu ya. Bukan berarti kalian menertawakan penderitaan orang lain ya. Nah itu untuk dalam tanda kutip istilahnya ya. Lalu yang ketiga, apa yang suka dia lakukan di waktu luangnya? Nah jadi tentang hobinya ceritakan. Nah, jadi dari hobi tersebut kita bisa tahu sifat seseorang. Nah, jadi sudah diceritakan langsung di sana satu paket cerita istilahnya ya. Jadi ceritakan misalnya waktu dia SMP atau sampai sekarang dia suka melakukan apa, misalnya bermain game, tidur mungkin ya. Terus dia memiliki hobi mengoleksi ikan, mengoleksi burung ya contohnya, seperti itu ya. Nah itu untuk paragraf terakhir ya, tentang hal-hal umum orang tersebut. Nah jadi susunlah kalian sama kalian susun jawaban-jawaban tadi teh. Jadi jawaban 1 sampai 2 3 apa. Nah untuk bagian A, bagian B apa jawabannya, bagian C dan bagian D. Nah setelah kalian susun, kalian terjemahkan ya. Setelah kalian menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas, kalian terjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris. Nah terjemahannya gimana? Banyak caranya ya. Bisa kalian tanyakan ke orang yang sudah pintar contohnya ya, di keluarga kalian. Kalaupun ada, kalaupun tidak ada, bisa kalian gunakan
machine translation atau yang sering kita gunakan itu Google Translate. Nah itu udah bagus, fungsinya teh, hasil terjemahannya ya udah dibilang cukup bagus. Kalaupun misalnya saya mau hasil sendiri, bisa ya, jadi silakan pakai kamus, tapi disusun per kata, terus disusun kalimat bahasa Inggrisnya ya, bisa gitu juga ya. Cuman pastilah tahu Bapak juga ya, pakai Google Translate itu lebih mudah ya. Nah udah kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, baru kalian susun ke dalam bentuk paragraf ya. Jadi paragraf pertama tadi tentang apa saja, paragraf kedua apa, paragraf ketiga keluarga, paragraf keempat hal umum ya. Jadi tersusun ke dalam satu paragraf. Nah kalau sudah bentuk paragraf itu sudah dalam bentuk 4 paragraf, nah baru kalian bisa kumpulkan ke Classroom, difotokan saja ya di tulisannya, lalu diupload ke Classroom masing-masing. Kalaupun misalnya tidak bisa lewat Classroom ya, bolehlah lewat WhatsApp juga ya. Cuman kekurangannya kalau lewat WhatsApp itu setelah kurun waktu tertentu tiba-tiba si filenya teh suka otomatis terhapus dari servernya. Jadi Bapak tidak bisa mengecek jadi si filenya tidak bisa tersimpan selamanya itu kalau di WhatsApp mah. Tapi nggak apa-apa lah, oke, bisalah Bapak akalan. Jadi supaya Bapak simpan gambarnya, Bapak simpan di folder seperti itu ya. Oke, itu ya, jadi tugasnya rangkai sebuah teks paragraf biografi tentang orang yang sudah kalian sangat kenal ya. Di sini memang tulisannya satu teman kelas, tapi tidak harus selalu teman sekelas ya. Boleh bisa anggota keluarga, boleh bisa tentang teman sebaya ya, di kampung halaman kalian, di lingkungan sekitar kalian ya. Silakan, itu mah bebas ya. Yang penting orang itu sudah sangat kalian kenal, itu intinya. Oke, jika ada pertanyaan silakan tanyakan ke WhatsApp Bapak. Nah kalaupun sudah jelas, oke, Bapak acungkan jempol. And that's all for today. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.